Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah lewat worship at home pada sore hari ini kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat kita rindu Dia dengan sungguh-sungguh. Biarlah setiap kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Mari kita berdoa, memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Haleluya. Kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan-Mu. Hari ya Bapa, biarlah Engkau bekerja secara khusus dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Kami rindu lewat pujian penyembahan kami ya Tuhan. Lewat ibadah worship at home sore hari ini. Kami boleh mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Biarlah setiap kami ya Tuhan boleh menikmati kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap ya Tuhan memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus, yang duduk di tata. Engkau berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat, beri puji. Katakan beri hormat bagi Yesus, yang duduk di tata. Engkau berkuasa, berkuasa dan mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, sing haleluya. Oh ya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus, yang duduk di tata. Engkau berkuasa, berkuasa dan mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. We sing haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku
ya Bapa, biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kira bara 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 baya syara baba. Kira bara 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 baya se. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengalami hadirat-Mu, setiap kami boleh mengalami zaman-Mu ya Bapa. Kira bara baya syara lara 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 baya. Kira bara lara bara 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 baya syara lara baya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kira bara lara 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 lara. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Katakan haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan Engkau disenangkan melalui pujian kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang luar biasa. Katakan na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yeah yeah yeah. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, haleluya, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Karena bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu,
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudah. Biar yang bernafas, pas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeah yeah yeah. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Perbuatannya begitu baik bagi setiap kita. Haleluya. Yeah, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas hidupku, takkan sama, takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah, haleluya. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Yeah, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku, keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa, yeah, takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah, yeah. Haleluya, haleluya, luar biasa Tuhan kita. Tetap dalam hadirat Tuhan saudara, di atas setiap kita
boleh sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Sebab Dia Roh Kudus yang kita perlukan, Dia Tuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu berkat-Nya, kita tidak perlu apa saja selain daripada kehadirannya dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut. Dia penolong, penolong yang sejati dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Kau penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Oh, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Oh, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, urapan-Mu, lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, oh, Kaulah yang
terutama di hidupku. Oh, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami memerlukan kuasa-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam, di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, biarlah Engkau bekerja lebih lagi. Mari bekerjalah lebih lagi Roh Kudus. Lawas setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Jesus. Oh, Rabaya Syatakara. Kira batakara batakara baya syatakara. Kira bara 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 baya syatakara bayas. Mari Roh Kudus bekerjalah, jamalah kami lebih lagi. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu urapan yang baru, kami rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Kira bara lara bara lara 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 lara. Oh Jesus. Mari Roh Kudus, kira barabaya syarat, jama kami Tuhan. Kira barabaya syarat, la 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 la. Oh Jesus, kira bara la 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 la. Oh Jesus, oh Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus. Mari ya Tuhan, lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Yes my Lord, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau ya Bapa. Biarkan setiap kami yang datang menghampiri Engkau akan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami menemukan wajah-Mu dan Engkau memulihkan keadaan kami. Terimalah semua sembah dan pujian yang kami naikkan kepadamu, dan biarkan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini berkatilah kami dengan wajah-Mu, berkatilah kami dengan kehadiran-Mu, dan biarkan semua akan mengalami Engkau pada malam hari ini. Kami menyerahkan jam yang indah ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Selamat malam saudara. Bagi Tuhan ya, ada dua kelompok manusia. Tuhan membedakan kelompok manusia menjadi dua. Seringkali kalau kita melihat Alkitab ya saudara, Tuhan selalu membuat perbedaan-perbedaan. Ada yang disebut kawanan domba, ada yang disebut kawanan kambing. Dibedakan. Ya. Malam hari ini saya ingin menyoroti bahwa Tuhan membedakan manusia dengan sebuah menggolongkan manusia. Satu manusia itu mencari Tuhan, satu manusia tidak mencari Tuhan. Dan begini ya, Tuhan itu melihatnya begitu tepat. Satu kali Alkitab pernah mencatat, ada seorang wanita yang sudah sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan, sehingga sudah habis semua uangnya, sudah habis semua kekuatannya, sudah habis semua yang dia miliki. Nah, di tengah-tengah keputusasaan, dia kemudian mendengar bahwa Yesus lewat di kotanya. Kemudian karena dia banyak mendengar mengenai siapa Yesus, maka dia mengambil sebuah keputusan di akhir-akhir sisa kekuatannya untuk menjamah Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Coba saudara bisa bayangkan ya, di tengah kerumunan begitu banyak orang, saya tidak tahu ya, entah itu ratusan atau ribuan, yang luar biasa, mata Tuhan tidak pernah salah mendeteksi orang-orang itu. Kemudian ketika Tuhan mendapati ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu ada sebuah kuasa yang besar menjamah orang ini. Sekali lagi ya saudara, ketika ada orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan menyediakan sebuah kuasa yang besar, terobosan yang besar di dalam kehidupannya. Dan wanita ini ya saudara, wanita ini sudah berusaha untuk sembuh, wanita ini sudah berusaha untuk pulih. Begitu banyak yang dia lakukan. Tetapi sekali lagi, terobosan terjadi ketika dia mencari Tuhan. Nah, ketika Yesus merasakan ada kuasa yang sedang lepas dari kehidupannya, Yesus berkata, ayo coba cari, ada orang yang menjamah aku. Nah, murid-murid bilang, loh Tuhan, ini kelompok yang begitu padat, begitu ramai orang-orang, sulit menemukan. Tetapi lihat ya, Tuhan tidak pernah kesulitan menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan ketika orang itu sungguh mencari Dia, Tuhan melepaskan berkat kepada dia. Makanya saudara, ada banyak di dalam Alkitab Tuhan berkata, carilah wajahku, carilah wajahku, carilah wajahku. Nah, di dalam istilah Ibrani, wajah di dalam Perjanjian Lama itu bisa diterjemahkan sebagai dengan kata kehadiran. Jadi ketika kita mencari wajah Tuhan, sebetulnya kita sedang mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dan Alkitab mencatat ya saudara, kalau sudah melihat di dalam Ibrani pasal yang bukan Ibrani, Bilangan 6 ayat yang ke-25, dikatakan wajah Tuhan itu memberi kita kasih karunia. Jadi orang yang mencari wajah Tuhan mendapatkan apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima, tetapi Allah memberikannya. Dan di dalam kasih karunia Tuhan tersedia semua jawaban. Bahkan di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-26, ketika orang-orang mencari wajah Tuhan dan Tuhan membuat dia menemukan Dia, lihat ya, wajah Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Nah, saya sekarang bisa mengerti bagaimana Stefanus itu begitu tenang. Coba ya, Stefanus ini mengalami sebuah
sebuah pelecehan, ya, pelecehan yang luar biasa. Jadi Stefanus ini satu dusun, ya, anggaplah satu dusun itu ambil batu dan lempari dia. Coba bayangkan keadaan ini ya. Jadi satu dusun begitu benci kepada dia. Dan karena kebenciannya ambil batu dan mulai lempari Stefanus dengan batu itu. Tidak dituliskan kena atau tidak. Tapi coba sudah bisa bayangkan ya. Saya pastikan kena itu. Hah? Ya? Hah? Iya, karena yang lempar satu dusun, ya pasti kena. Begini, saya tahunya kena tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi seandainya tidak kena, kan tidak mati tuh Stefanus, betul lah ya? Betul ya? Ya logikanya begitu. Jadi Stefanus, nah, dan saudara, saya yakin karena satu dusun yang melempar, kenanya itu tidak tentu, ya kan? Dan tidak bisa dicegah, kadang ada yang kena hidungnya, matanya. Tapi lihat ya, saya mau coba gambarkan. Saya tidak tahu ya, kalau saudara mengalami kesakitan yang begitu parah karena lemparan batu orang-orang, doa apa sebetulnya yang saudara mau panjatkan kepada Tuhan? Coba, pernah sakit tak ya? Wah, ada sini ada yang pernah sakit tangannya ya, tangannya sakit kena trigger finger ya, ada yang mungkin sakit. Nah, itu kan ya ada yang juga mungkin pernah sakit hati ya atau gimana. Tapi coba saya bisa bayangkan ya, itu mungkin yang dialami, bukan mungkin, yang dialami oleh Stefanus itu lebih berat dari itu. Tapi begitu tenang dia, begitu tenang. Dia begitu tenang menghadapi kematian, dia begitu tenang menghadapi orang-orang yang memusuhi dia. Karena apa? Saya pikir Stefanus adalah orang, kalau saya lihat ya, Stefanus adalah orang yang beriman. Apa ciri orang yang beriman? Di dalam kitab Ibrani, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Dan orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan berjumpa dengan Tuhan, betul? Ayat ini berkata, orang yang mencari Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, wajah Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan luar biasa, saudara. Di tengah-tengah dimusuhi banyak orang, di tengah batu-batu berterbangan, di tengah-tengah menghadapi kematian, dia begitu tenang. Kenapa? Karena dia mencari wajah Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan mencari wajah Tuhan itu, saudara, membuat dia mengalami damai sejahtera. Jadi hari-hari ini ya saudara, kalau saudara sering pegel, mungkin saudara bilang, ini gara-gara kon aku pegel. Gara-gara apa? Itu sebenarnya bukan gara-gara tetangga saudara. Karena Alkitab sudah mencatat, ada orang sedusun yang memegeli Stefanus, tapi Stefanus tetap penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau engkau pegelan itu bukan karena temanmu resek, bukan ya. Karena engkau cari Tuhannya tidak sungguh-sungguh ya. Kalau engkau mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada aliran damai sejahtera dalam kehidupanmu, sehingga engkau menghadapi apa saja kesulitan, kesakitan seperti yang dialami oleh Sakius. Sakius tidak mengalami apa-apa. Dia dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Dia dikuasai oleh kasih karunia Tuhan, bisa menghadapi semuanya. Oleh sebab itu ya saudara, mari hari-hari ini carilah wajahnya. Amin. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur ya saudara, kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, kita seperti orang yang sedang menghampiri tiang liang kubur katanya. Tuhan berkata, carilah wajahku maka wajahmu ku cari. Carilah wajahku, karena barang siapa mencari wajah Tuhan, dia itu beroleh kehidupan. Nah, hari-hari ini saya rindu kita semua mencari dia. Di dalam Amsal 8 ayat yang ke-17 berkata, orang yang tekun mencari aku
akan mendapatkan aku. Dan sekali lagi saudara, mendapatkan Tuhan itu lebih indah daripada mendapatkan apapun. Ya. Sakeus pernah mendapatkan uang yang begitu banyak karena dia mencari uang. Sakeus, dia mencari uang dengan susah payah, pakai tipu-tipu, pakai semua, dia mencarinya. Tapi dibandingkan dengan menemukan uang, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan itu lebih indah bagi Sakeus. Dan saya percaya itu juga bagi saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu mari. Ada seorang wanita di dalam Alkitab juga pernah mencari kesenangan. Dan dia pikir dengan pernikahan. Ya, saya di Pondok Waras itu ada anak binaan yang bilang seneng ya kalau iso kawin. Ya. Mungkin anak-anak muda punya pikiran yang sama. Ya. Mas Henok dari matanya itu kelihatannya sepakat dengan. Dia memikirkan bahagia kalau menikah, ya kan? Tapi begini ya, ada ilmu pernikahan. Orang itu harus bahagia dulu sebelum menikah. Ya. Baru nanti akan mengalami pernikahan yang bahagia. Ya, kalau dia mau cari pernikahan itu dari suami atau istrinya, pasti nanti suami atau istrinya yang tidak bahagia. Gitu kira-kira katanya. Dan betul ya saudara, wanita ini sudah mencoba mencari kebahagiaan, ganti 6 suami juga belum. Tapi begitu dia ketemu Yesus, Yesus berkata, engkau bukan hanya ketemu kebahagiaan, tapi dari dalam kehidupanmu sekarang mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saudara, saya rindu dalam acara worship at home tiap-tiap sore ini. Sekali lagi ya saudara, dari antara 100 orang yang mengikuti acara worship at home, mata Tuhan itu tidak pernah salah. Dia tidak mencarinya, oh ini lagi nyanyi, oh ini nyanyinya pales, oh ini nyanyinya tidak semangat, bukan begitu saja saudara. Dia di dalam setiap acara apapun, dia sedang mencari, matanya tidak pernah salah, mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia dan wajahnya. Dan ketika dia menemukan itu, maka dia pasti memberikan yang terbaik. Ada sebuah janji saudara, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. 14. Ya lihat ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakannya dengan segenap hati. Lihat ya, untuk menemukan Tuhan, ketekunan itu penting tadi dalam Amsal. Sakeus ketika memutuskan mencari Tuhan, tidak langsung ketemu loh. Dia gagal. Tapi dia tidak berhenti, dia tekun. Dan Yeremia berkata, kamu mesti menanyakan dengan sepenuh hati atau menanyakan dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan membuat engkau menemukan aku. Ayat 14 berkata, dari Yeremia 29 ayat yang ke-14, aku akan memberi kamu. Saudara, Tuhan itu bisa memberi. Saudara percaya itu? Ya. Dia bisa memberi saudara panjang umur, dia bisa memberi saudara kesehatan, dia bisa memberi kasih karunia. Tapi lihat ya saudara, saya pikir pemberian yang tertinggi yang dia bisa berikan kepada saudara dan saya adalah memberikan dirinya sendiri. Ayat ini berkata, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Ini pemberian yang tinggi nilainya. Dan saudara lihat ya, saat kita menemukan Tuhan dan aku akan memulihkan keadaanmu. Lihat, orang-orang yang menemukan Tuhan, yang mencari Tuhan, dia akan mengalami pemulihan. Saya tadi pagi tidak bangun pagi, saudara. Tidak bangun pagi, biasanya bangun pagi untuk berdoa mencari Tuhan.
Sudah tahu alasannya? Karena semalam saya lihat sepak bola. Nah, lihat sepak bola itu menyenangkan ya saudara. Kira-kira lihat sepak bola itu 2 jam itu kadang tidak terasa. Lihat sepak bola itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Nah kemarin tidak menyenangkan karena jagonya kalah. Kemudian ketika itu ya saudara, ketika jagonya kalah, kemudian saya mulai berpikir, saya tahu ya, kalau jagonya kalah, ya, maka besok paginya 2 hari itu seminggu tidak akan lihat berita. Itu saya biasanya begitu ya, kalau jagonya kalah, itu sepanjang 1 minggu tidak lihat berita sama sekali. Nah kemudian saya mulai berpikir ya, kenapa ya saya ini, seandainya saya mengurangi ya saudara, apa ini, ketertarikan saya kepada hal-hal yang lain ya. Kemudian mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menemukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Sudah percaya itu? Karena orang-orang yang mencari Tuhan menemukan kasih karunia, orang-orang yang mencari Tuhan menemukan damai sejahtera, orang-orang yang menemukan Tuhan diberi Tuhan menemukan Dia dan mengalami pemulihan. Dan ini sesuatu yang indah. Oleh sebab itu saya mendorong saudara untuk kita mau lebih lagi, mesti mengurangi hal-hal yang lain, mesti bertekun di dalamnya, dan mesti menambah-nambahkan. Dan saya rindu biarkan semua saudara bisa mengalami apa yang dialami oleh Sakius, mengalami apa yang dialami oleh wanita pendarahan, mengalami apa yang dialami oleh wanita berdosa, mengalami apa yang dialami oleh Sakius. Itu sebuah sukacita yang luar biasa karena menemukan Tuhan. Seorang menuliskan di dalam sebuah buku, apa sih prestasi manusia yang paling besar? Menurut saudara apa prestasi manusia yang paling besar? Buku itu tuliskan, tidak ada prestasi manusia yang lebih besar selain bisa menemukan Tuhan. Halo? Saudara, menemukan Tuhan itu adalah prestasi yang luar biasa. Amin. Karena ketika kita menemukan Tuhan, kita menjadi orang yang berbuah lebat. Wanita berdosa ini ketika menemukan Tuhan, memberkati satu kota. Sakius ketika berjumpa dan menemukan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dengan hartanya. Banyak orang dipakai luar biasa oleh Tuhan ketika menemukan Dia. Oleh sebab itu biarkan saudara dan saya hari-hari ini terus merindukan Dia, mengambil langkah-langkah, membuat perencanaan yang jelas untuk menemukan Dia di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan berjanji, kalau kamu mencari aku akan membuat kamu menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tidak ada sebuah keadaan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian, Ku Cari Wajah-Mu. Biarkan kita cari wajah Tuhan lebih daripada kita cari uang, cari kesenangan-kesenangan, cari apapun di dalam dunia ini. Karena wajah Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Biarkan lagu ini akan terus mengingatkan kita untuk kita selalu mencarinya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab.
Apakah engkau percaya wajah Tuhan itulah sebuah kekuatan yang besar? Wajah Tuhan adalah sumber kasih karunia. Wajah Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Stefanus itu mengalami sebuah kesulitan yang berat karena sekelilingnya memusuhi dia. Sekelilingnya sedang melempar batu kepada dia. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Dia dikelilingi oleh masalah. Dia dikelilingi oleh kematian yang akan datang atas kehidupannya. Tetapi sekali lagi, dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang mencari Tuhan. Dia adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dan perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia begitu kuat. Lebih kuat daripada batu-batu yang datang atas kehidupannya. Lebih kuat daripada kebencian yang datang atas kehidupannya. Dan dia mengalami damai sejahtera. Biarkan kita jadi orang-orang yang selalu memandang wajah Tuhan. Beroleh kasih karunia, beroleh kekuatan, beroleh damai sejahtera. Coba mulai hari ini ya saudara. Kalau kita gampang tidak damai, gampang jengkel, gampang marah, mari cari dia lebih lagi. Supaya hatimu lebih tenang, engkau menerima kasih karunia, dan engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan mengalami betapa indahnya Tuhan itu. Tuhan itu indah bagi orang-orang yang mau mencari dia. Katakan, sungguh indahkah, oh penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak, ini pengakuan kami. Kami orang-orang yang membutuhkan wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa hidup dari berkat-berkat-Mu saja. Pertolongan-pertolongan-Mu saja, bahkan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kami. Tapi Engkau tahu kehidupan kami membutuhkan wajah-Mu. Karena kehilangan wajah-Mu itu sama dengan kematian menurut firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu hari-hari ini ya Bapa, bimbinglah anak-anak-Mu ini supaya mencari wajah-Mu lebih daripada mencari hal-hal yang lain di dunia ini. Lebih daripada mencari uang, lebih daripada mencari kesenangan, lebih daripada mencari apapun. Mari ya Bapa, bimbinglah kami supaya semua anak-anak-Mu ini akan menemukan Engkau. Kami sadar tidak ada kehidupan yang lebih baik selain menemukan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, supaya Roh Kudus membantu kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Sore hari ini kami juga percaya orang yang datang mengikuti WAH dengan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, dengan kerinduan untuk mencari Engkau, mereka akan menemukan Engkau. Dan Engkau berjanji akan memulihkan kami. Biarkan kesembuhan terjadi bagi yang sakit. Biarkan pemulihan ekonomi terjadi bagi kami yang mengalami masalah. Dan biarkan Engkau juga datang memulihkan apapun keadaan kami. Keluarga kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, hidup rohani kami dipulihkan. Dan kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Ajar kami terus bertekun dalam acara WAH maupun
kegiatan-kegiatan doa kami yang lain untuk kami mencari Engkau. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.